Wedaran 15. Mahakarya. Wedaran tentang sastra jendra dari Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi terus berlanjut. Sukesi semakin mengerti keluhuran ajaran ini seiring waktu. Setelah membahas berbagai daya yang ada dalam diri manusia, Resi Wisrawa membabarkan hubungan antara manusia dan jagat raya, serta perannya dalam memperindah jagat. Sukesi, jagat raya bekerja dengan satu tata cara yang pasti. Ada hukum-hukum yang mengatur jagat raya sebagai pengejawantahan dari kemahabijaksanaan dan kemahacerdasan Sang Hyang Hurip. Sang Hyang Hurip, yang tak terlihat, menjadi nyata lewat jagat raya dan hukum-hukum yang bekerja di dalamnya. Satu hal yang pasti, jagat raya bisa ada dan langgeng karena keberadaan Mahadaya yang mula-mula memancar dari suung sepenuhnya. Mahadaya inilah yang bekerja dan mengejawantah menjadi benda padat, mulai dari ukuran terkecil dan bentuk sederhana hingga ukuran terbesar dan bentuk sangat canggih. Dari setiap benda yang berada di jagat raya juga bisa muncul daya turunan. Setiap perubahan dari satu benda menjadi benda lain yang lebih sederhana maupun tidak pasti mengeluarkan daya tertentu. Dengan mengerti bagaimana jagat raya bekerja, bagaimana pola gerak dan perubahan daya yang berada di jagat raya, seorang manusia bisa menjadi pencipta, pemelihara, dan pelebur. Karena manusia memiliki sifat Sang Hyang Hurip, yaitu kemerdekaan dan kebebasan, segala kemungkinan bisa terjadi sesuai dengan pilihan tindakan manusia. Disinilah pentingnya ajaran luhur sastra jendra, yang memastikan keberadaan orang-orang yang bisa menata kembali jagat manakala sudah kadung ada yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menimbulkan ketidakselarasan. Aku mengerti, Bapa, jika seseorang tidak dituntun guru sejatinya dan dipenuhi angkara murka, tapi dengan ketekunan dan kerja keras bisa menguak rahasia Mahadaya di jagat raya, niscaya ia bisa melakukan tindakan apapun demi kepentingan hawa nafsunya. Begitulah, Sukesi. Di bumi sendiri, ada banyak sumber untuk menghasilkan daya yang bisa digunakan untuk merusak atau membangun. Di kawasan gunung berapi, daya yang terkandung di dalamnya bisa digunakan untuk banyak kepentingan. Dari pancaran cahaya matahari, seseorang bisa menciptakan benda-benda yang bergerak. Dengan ruah bineda yang berada di jagat raya, baik buruk, panas, dingin, berat, ringan, ada pergerakan daya yang mengalir. Itulah yang diperhatikan para cendekiawan peneliti Mahadaya, yang bisa dimanfaatkan untuk memperindah maupun merusak jagat raya. Itu yang aku renungkan, Bapa. Mengapa mesti ada rancangan kehidupan di jagat raya yang memungkinkan terjadinya perusakan? Mengapa manusia dan penghuni jagat raya lainnya diberi kemampuan untuk merusak yang pada ujungnya membuat mereka sendiri menderita? Resi Wisrawa tersenyum. Sukesi, itu pula yang dulu aku renungkan, hingga akhirnya aku mendapatkan jawaban. Gelaran kehidupan di jagat raya hanya terjadi melalui keberadaan ruah bineda. Jika tidak ada ruah bineda, semuanya akan mandek kembali pada suung. Putih menjadi nyata jika ada hitam. Terang menjadi bisa dimengerti jika ada gelap. Jika salah satu tiada, yang lain pun sirna. Tanpa ruah bineda, tak ada pasang surut kehidupan, yang berarti tak ada pula kehidupan. Keberadaan makhluk yang merusak merupakan kepastian sebagai pasangan dari makhluk yang memperindah jagat raya. Karena Sang Hyang Hurip merangkum semua benih keberadaan dengan segala sifatnya, pengejawantahannya pun pasti dalam satu kelengkapan sempurna. Makhluk tertentu sebagai pengejawantahannya tentu memiliki unsur ruah bineda ini. Sebagai dampak dari kehendak bebas, makhluk tersebut selalu punya kemungkinan untuk melakukan apa saja dengan batasan daya yang bisa diraih. Sekali lagi, renungkan dan resapi, Sukesi. Saat Sang Suung mewujud menjadi roh agung semesta, lalu mengejawantah lagi menjadi jagat raya beserta seluruh penghuninya, tentu secara sepenuhnya penghuni jagat raya mewadahi seluruh sifatnya yang tak terpermanai, termasuk makhluk-makhluk yang mewadahi watak merdeka menentukan tindakan sendiri. Maka, tak perlu heran jika kemudian ada makhluk yang merusak jagat. Toh, pada akhirnya, karena semua makhluk tetap memiliki keterbatasan, termasuk dalam hal usia dan daya rusaknya, selalu ada cara dari Sang Hyang Hurip untuk mengembalikan semuanya ke dalam keseimbangan. Kita tidak mungkin mendapatkan jawaban soal apa niatan Sang Hyang Hurip mengejawantah dan menggelar kehidupan. Sebab, ia bukan sosok atau pribadi dengan batasan ruang waktu dan perasaan, yang bisa dilekati niatan sesuai kebutuhan akan sesuatu. Yang pasti,
Pengejawantahannya sudah terjadi dan seluruh benih keberadaannya telah terwujud. Cukup kita mengerti bahwa di antara pengejawantahannya itu terdapat manusia dan makhluk sejenis dengan tingkat kecerdasan tinggi yang bisa memperindah jagat sekaligus merusaknya, dan bahwa semua makhluk terikat hukum, segenap kebebasannya tetap dibatasi hukum sebab akibat dan kenyataan bahwa mereka semua bukan Tuhan itu sendiri. Jadi, sebagaimana mereka bisa tercipta, mereka juga bisa terlebur jika melakukan tindakan yang menurut hukum jagat raya memang patut untuk dilebur. Sangat mencerahkan, Bapa. Memang harus diakui, kita tak akan sanggup memahami semua hal menyangkut Sang Hyang Hurip. Pasti akan semakin keliru jika kita mengarahkan sifat kita kepadanya. Yang rahasia biarlah tetap menjadi rahasia, karena rahasia merupakan sifat yang mesti ada di jagat raya, sebagai lawan sekaligus pasangan dari kejelasan. Engkau sangat cerdas, Sukesi, ujar Resi Wisrawa seraya tertawa. Sukesi, sekalipun dalam diri kita bersemayam Sang Atman, yang merupakan pancaran roh agung semesta, tetap saja kita punya keterbatasan. Kita tak mungkin mengetahui semuanya selagi melakukan perjalanan untuk mencapai kemurnian jiwa yang memungkinkan seluruh benih kemahabijaksanaan dan kemahacerdasan di dalam diri terwujud. Pencerahan dan kesadaran terjadi bertahap, tidak sekaligus. Jika kita renungkan lebih jauh, meskipun memang ada kesempatan dan kemungkinan untuk merusak dan menghancurkan jagat, selalu muncul kekuatan dan kekuasaan maha besar untuk memastikan semua kembali ke tatanannya yang seimbang. Bisa saja manusia atau makhluk tertentu menghancurkan bumi. Tapi selalu ada cara untuk menghentikan penghancuran itu. Siapapun yang melampaui batas niscaya akan dilebur jika sudah tiba saatnya, sehingga kekacauan bisa diatasi dan kehidupan yang serba selaras terjadi lagi. Itulah watak roh agung semesta yang tertuang lewat segenap hukum dan keberadaan makhluk tertentu yang menjalankan peran sebagai peruat jagat untuk menghentikan laku para perusak. Maka, tak keliru jika kita menyatakan watak paling kuat dari Sang Hyang Hurip adalah Maha Kasih. Makhluk-makhluk yang telah diberi kebebasan, lalu menggunakan dayanya untuk merusak pun nyatanya ditempatkan dalam perjalanan yang terus-menerus sehingga bisa mencapai kesempurnaan. Duka atau derita yang dialami sebagai dampak tindakan merusak kehidupan sejatinya adalah api pembakar kerak jiwa. Jadi, mereka pada akhirnya bisa sampai pada tingkat kesadaran yang memudahkan untuk memilih laku yang selaras dan seimbang. Itu wujud kasihnya juga. Aku mengerti, Bapa. Dengan melihat seluruh gelaran kehidupan, memang bisa dirasakan keberadaan Sang Maha Kasih itu. Ia ada dan mengalir bersama seluruh aliran kehidupan. Demikianlah, Sukesi. Maka, salah satu inti sastra Jendra adalah tentang bagaimana manusia belajar dan bertumbuh agar jiwanya menjadi sempurna dengan semakin terhubung kepada Sang Atman. Dan perwujudan keterhubungan dengan Sang Atman adalah tumbuhnya kesadaran untuk menjadi pencipta mahakarya yang selaras dengan rancangan agung. Para pencipta mahakarya mengembangkan peradaban luhur yang ditopang teknologi, sastra, seni, ilmu rohani, dan seluruh bidang keilmuan yang didasari pengertian akan kasunyatan diri dan cara kerja hukum jagat raya. Segala karya didasari niatan untuk memperindah jagat raya yang sejatinya telah indah sejak semula. Dengan kaidah ini, muncullah para ahli rancang bangun candi yang agung, penganggit buku-buku yang mencerahkan jiwa, serta pencipta tari yang dengan keindahannya menghaluskan rasa. Merekalah para pencipta mahakarya yang bekerja didasari tuntunan Sang Atman. Meninggalkan mahakarya di bumi adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Ibu Bumi yang telah bermurah hati sehingga kita berkesempatan menuntaskan pembelajaran bagi sang jiwa. Demikianlah sewajarnya laku dari siapapun yang menghendaki kesempurnaan jiwa. Terima kasih atas wedarannya, Bapa. Aku kini semakin mengerti bahwa belajar sastra Jendra sewajarnya berbuah mahakarya yang memperindah jagat. Ya, Sukesi, para maharesi berkarya melahirkan jiwa-jiwa agung melalui pembelajaran yang mereka gelar. Keberadaan orang-orang bijak dan berkesadaran yang membawa damai di bumi adalah mahakarya para maharesi, di samping kakawin, kidung, dan semacamnya. Sementara itu, para kesatria berkarya melahirkan tatanan masyarakat yang selaras dan seimbang. Mereka memiliki mahakarya jika berhasil menjalankan tugas melebur angkara murka atau menghentikan tindakan para perusak jagat. Aku mengerti Bapa. Sejatinya laku Hayuningrat itu satu kesatuan dengan laku Pangruwating Diu.
Aku bahagia engkau bisa menangkap semua wedaranku dengan jernih dan utuh Sukesi. Dewi Sukesi tersenyum semeringah mendengar kata-kata Resi Wisrawa. Langit Alengka di Raja tiba-tiba menjadi terang benderang, seolah-olah cerminan dari keadaan hati dua insan yang tengah membicarakan ilmu kesejatian.